perbincangan tentunya bagaimana kedua jungler dan kedua mid laner ngebahas tentang 2K, Kairi, Kaltzy. Kalau dari Baloi ngelihatnya gimana nih? Siapa yang terbaik? Yang bisa menjadi wajah dari MLBB? Nah loh. Wajah itu apa? Goat. The face of Face of MLBB. MLB. Kalau menurut aku untuk face sementara masih KLTC. Soalnya kan kalau Goat tuh harus banyak trofi dan international titles dan segala macam. Sedangkan Kairi itu masih belum kejar itu. Tapi kalau aku ditanya kayak face to face mereka sekarang siapa yang lebih kuat? Yang aku jawab pastilah Kairi. Well, dari achievement ada di Kaltzy. Namun kalau dari mekanik skill berarti Jauh sekarang. kalau menurut aku. Kairi lagi on top nih. Lagi on top Kairi. Lagi on top, kita bakal lihat bagaimana nih. Kalau kata Baloi, ini akan menjadi pertarungan yang menarik. 3 game dan game yang pertama kita akan lihat bersama-sama drafting phase-nya. Sudah langsung dibuka dengan sangat cepat. Yishun Shin yang kemarin dimainkan oleh Kairi 3 game. Sekarang direbut nih. Iya, soalnya udah ketebak harusnya Onyx udah tahu Kairi nggak bakal dapat lagi Shin. Soalnya kelihatan banget powernya pas main lawan CFU. Dan setahu aku tuh KLTC itu emang punya Shin yang juga bagus. Ya, cuman ini cukup berani juga ya dari Suns langsung akan menggunakan Parsia. Oke, Parsia sekarang laris manis. Mau dipadu-padankan sama apapun gas terus. Betul. Cuman masalahnya kan Yishun Shin juga kadang kan galak pisan ini dia. Ada Yishun Shin yang Federal Strike mundur, ada Yishun Shin yang Federal Strike maju. Iya, dan aku kira di TLPS ini bakal coba untuk ngebawain Ruby nih buat main di gold ya misalnya kan. Mereka sudah ngebuka Yishun Yeah. juga. Tapi ternyata mereka tetap nih kayak masih dengan badannya juga. Baxia ada, Povius juga masih punya. Dan Parsia yang kemarin sebenarnya dipakai dengan Sanji. Ini mainnya bagus banget. Rapid Boots loh first itemnya dia. Iya, tapi kalau ngelihat ini kan di Shunshin Baxia lagi meta banget. Didapetin sama TLPH 3 pick pertama. Baloi ngeliatnya gimana untuk TLPH? Kalau untuk TLPH mereka tuh udah kelihatan banget turtle-nya lebih kuat kalau yang lihat yang di atas. Tapi kalau Onyx-nya dapat setup yang bagus, punishment sebelum turtle itu dapat, mereka bisa kontes. Tapi kalau misalkan mereka full team fight doang di turtle, mereka akan susah. Tapi ya kita belum lihat hero-nya Kairi, jadi kita belum tahu gitu. Oh, jadi yang bakal jadi pembeda nanti kalau untuk turtle, untuk objektif hero Kairi nanti ya? Hero Kairi dan terjadi sebelum turtle. Apa yang dilakukan iya. T-Boy dan juga Iya. Apa yang Suns dilakukan nanti ya? sebelum turtle ya. Tapi kalau emang team fight di area turtle, ini kuat banget berarti ya. Kalau gak ada yang terjadi sebelumnya ya harusnya yang punya Pobius ya Yishun Shin ya kuat. Oke, tapi lah biasanya kamu kan mainnya kan agak sedikit out of the meta ya. Yeah. Nah, menurut Baloi ini kenapa sih kita jarang ngelihat adanya hero-hero roamer healer kayak Rafaela mungkin atau dengan Estos yang muncul di Di MSC ini. Kalau yang Rafaela emang aku lihatnya kurang. Masih ya? Iya, kurang masihan soalnya healnya tuh terlalu kecil. Sedangkan Kalau ini gimana? Sebentar Langsung lihat Baloi, sebentar. Amon gimana? Aku pas main terus di rank game di Indonesia itu sangat meta ya. Jadi kita harus lihat apakah dia tuh bisa masukin di MSC kan, beda kan rank game sama turnamen. Iya, ini otomatis Onyx langsung lah. First MSC. pick untuk Amon. Om Bawa langsung sumringah, langsung jadi matahari. Aku mikirnya kalaupun emang Amon gitu loh, kenapa nggak di pick terakhir kan ini second gitu loh. Dia bisa memberikan kejutan banget gitu di akhir. Kenapa Ini, gitu? aku bisa kasih masukan buat Amon. Apa? Amon, shards-nya dia bisa ngejar Traceless. Traceless habis, shards-nya masuk, pecah itu Yishun Shin. Tapi 5 hero udah keluar nih dari TLPH. Apa nih winning condition dengan 5 hero ini, Loy? Kalau yang di Onyx PH, Ya. kalau di Onyx PH mereka tuh TLPH. kalau di TLPH mereka tuh harus gunakan combo Selena sama Baxia. Kalau mereka dapat pick up sebelum itu, udah pasti mereka lebih enak. Tapi sedangkan kalau di Onyx juga pick up juga pick up. Jadi ya siapa yang eksekusinya lebih bagus, mereka yang bakal menang. Oke, lagi dan lagi eksekusi seperti di match yang pertama, eksekusi menjadi kunci. Namun bagaimana dengan para caster melihat draft yang sudah terjadi? Inilah dia, tim Indonesia Onyx Let's Go dan juga tim Liquid Philippines. Yes, terima kasih banyak Budi Clara Mungsar, Umwawa, Pak Pulung dan juga Pak Alwaiski. Ini dia tim Indonesia, The Battle of Champion Region, di mana dari Champion Region Filipina melawan champion dari FPL ID. Dua wajah Mobile Legends Pempeng bertarung. Mampukah tim Liquid
berhasil mendapatkan kemenangan dan laju ke babak selanjutnya atau tim Onyx yang akan menurunkan tim Liquid. Ya, banyak yang bilang ini final yang kecepatan bang. Preview katanya. final. Preview final bang. Ya, tapi kita lihat ya, seperti apa nih dengan adanya hero kesukaan Om Wawa. Yes. Amon. Dan Om Wawa tadi langsung bilang, siapa yang pakai Amon, dia akan menjadi favorit dari Om Wawa. Tapi Ohip bakal dihajar di arah bottom lane. Hampir aja kita lihat sini dan bonyok Lim nampaknya. Wah, ini early game yang sebenarnya bagus ya. Oke, kita bedah sedikit emblem dari Amon. Attack speed yang diambil tujuannya apa? Untuk mempercepat jungle, udah pasti. Sementara untuk Sans, Parsia dengan pull yourself together, flicker yang lebih cepat. Kita tahu, tipikal permainan dari Sans. Suka banget untuk flicker agresif, fitur extract flicker. Nggak sekali kita lihat ya keluar dari Sans. Tapi yang kali ini dilawan bukan sembarang lawan, tapi Sanji. Ini juga harus diperhatikan. JP maju ke bagian depan bersama dengan Kaltezi. Yesansin versus Amon. Ya memang sih kalau ngelihat dari Amon sendiri, match up-nya harusnya lebih unggul sedikit ya dari segi damage-nya. Di late game baru beda lagi. Tapi Raw first blood. First blood. Oh my god, first blood. Oh no, tidak boleh terlalu terburu-buru. Harus lebih sabar lagi. Kita lihat di sini damage-nya dan lain-lainnya kena lagi menjaga Kairi. No way, membuat para pasukan dari tim Liquid. Mereka berhasil mendapatkan 2 point kill. Oh, di Indonesia harus bermain dengan sabar. Kiboy juga masih berada di level 2. Mungkin akan ada input gameplay yang sangat besar nanti ketika Kiboy berada di level 4. Wow, bahaya sebenarnya sih dengan arrow-arrow yang cukup mematikan, apalagi nggak ada Purify. Dan gua rasa Purify pun kayak sayang aja gitu kan kalau hanya untuk sebatas arrow. Dan kita harus tahu nih, Kiboy nggak boleh masuk kalau misalnya para pasukan tim Onyx Indonesia nggak mau komit. Kiboy nggak boleh masuk. Itu kalau misalnya kita bisa lihat itu kedengeran suara anginnya Lim di kuping. iya ini kombinasi yang sebenarnya ya kalau kalian sadar dulu pernah dipakai digunakan oleh Rebellion, Baxia. Tapi waktu itu sama Franco, ini diganti sama Selena. Baxia nabrak siapapun, efek stunnya itu bisa di follow oleh Abyssal Arrow dan hampir terbilang 100% connect. Nah itu cukup berbahaya karena siapapun ditemu itu bisa dimakan. Kiboy bahkan belum di level 4. Iya. Ini udah sampai hampir di menit 3 loh. Kiboy ketinggalan lama banget. Ini jauh banget ya ketinggalannya. Mereka harus coba mengejar dan mereka juga dengan Savero berada di arah late game power. JP sudah memberikan sedikit vision di arah bottom lane. Kiboy ada dan para pasukan dari tim Onyx Indonesia. Mereka harus berhati-hati. Clear minion harus coba dilakukan. Lele dari Sanji hampir saja kena ke arah Savero. Untungnya Savero masih bisa loncat roar dari pria misterius. Ya kalau di XP gue ngeliat kayak lumayan santai ya. Wih menit 3 loh. Kiboy belum 4 ini. Dan ngeliat dari levelnya Kairi versus Kaltezi juga lumayan jauh nih. Bedanya hampir 1 level. Wah ini harus pelan-pelan sih. Onyx dia harus reset dulu. Ingat jangan lupa ya, untuk game kemarin Onyx di game pertama mereka fall off banget. Iya, Dan jangan sampai terjadi lagi. Ini lawannya beda Ji. yang mungkin harus diingat adalah Onyx gak boleh downloading game ya. Onyx gak boleh Yes. downloading game. Dia harus benar-benar memastikan permainan dari flawless. Oke mungkin cukup berat dengan hero scaling yang mereka miliki. Tapi mereka nggak boleh kekejar terus. Makin ngejauh, makin ngegulung untuk snowball yang dimiliki dari tim Liquid. Oke. Inilah yang dimaksud oleh Adi kemarin ya. Mereka baru nunjukin satu hero Kairi. Ternyata memang banyak banget hero-nya Kairi. Kairi, dia bisa dibilang bukan hanya the battle of the champs, tapi the battle dari wajah MLBB dunia. The face of Mobile Legends. Yeah, the face of MLBB. Dan kita lihat melawan Kairi versus Kaltezi. Kita tahu Kairi, jangankan hero pool, mau bermain adjustable, tiba-tiba tank jungler di dalam satu match yang sama pun dia bisa. Ya dia pakai Fredin pas playoff ya paling cepat. The wheel driving dan Kiboy! Fokus ke arah Sanford, dia semangat coba di-all-in. Dan Sans berhasil menghindari damage yang diberikan oleh para pasukan tim Liquid. Tapi nampaknya Sanford selamat! No way! Revitalize dari JP menyelamatkan para pasukan dari tim Liquid. Orang Indonesia, komit yang udah sangat baik, damage yang mungkin dikira cukup, tapi ternyata tiba-tiba respawn yang sangat baik menuju ke arah top lane. No, Sanford masih bisa selamat dengan satu tetes darah terakhir. Sans mengeluarkan flicker, Kiboy mengeluarkan flicker, bahkan Vengeance dari Lutfi pun terpop out. Turtle nggak berhasil didapatkan, 2 turtle dengan Isansin. Iya, Isansin, jadi dia punya power lebih dan Savero di arah bottom lane. Save. Tidak boleh terlalu terburu-buru. Kiboy target utama mereka berjukan Sanji. Roar dari pria misterius. Ditolong dengan adanya Venom tapi ternyata Sanji belum berhasil selamat. One last HP. Gagal mendapatkan 1 point kill. Kairi akan menjadi eksekutor tapi nampaknya tidak mau terlalu terburu-buru dan para pasukan dari tim Liquid. Kembali Dewi Fortuna berada di pundak mereka. No kill, Onyx ID.
masuk di menit kelima. Seperti biasa lah, apa yang terjadi seperti kemarin. Game pertama Onyx sedang mendownload game dan ini berbeda lawannya. Bukan seperti yang kemarin, ini lawan calon petinggi yang bisa dibilang calon juara. Lihat Sanford nge-zoning out Lutfi. Betapa sakitnya. Mungkin menunjukkan late game bisa menjadi sebuah solusi, tapi setidaknya dari tim Onyx Indonesia dia nggak kehilangan lagi point kill. Mereka bisa bermain disengage walaupun source kill terlalu banyak yang keluar. Onyx Indonesia kita tahu Kairi dengan power dari Amon, dia pasti butuh farming, dia butuh point kill lebih tepatnya Lim. Iya. Dan kali ini masih belum ditemukan untuk keputusan gimana cara mereka mengkomit. Bahkan Oheb sekalipun tidak bisa mereka dapatkan. Kalau dari gold sih sebenarnya nggak jauh-jauh amat ya, 600 lah, maksudnya masih bisa dikejar. Sementara di bagian top lane Lutfi terkena pressure. Lutfi masih bertahan lah, kita bisa bilang dia masih kuat untuk bisa menahan lane-nya. Kairi banget sudah sih. berada di level 9. Memang sorry to say harus ketinggalan satu level dan berbanding terbalik dengan adanya power of retribution. Mungkin Kairi butuh untuk dibantu dibuka jalannya. Iya, dia Kalau farming kontes. ya. Iya, dibukain jalannya, tapi resikonya tetap ada, Ci. Karena gue rasa kontes dengan kondisi ketinggalan 2.500 gold ini nggak terlalu bagus. Tapi berani ternyata dan Flicker. Duel Tricky Boy masih bisa diselamatkan Sanji, tapi itu dia Kairi menutup hari dari Sanji berpasukan dari tim Onyx Indonesia. Mereka kehilangan mid laner versus dengan kehilangan Roamer, tapi masih worth it. Sans di depan sana masih ada satu pemain wrestling yang memukul mundur, tapi lapangnya Safero jadi kejar-kejaran meloncat Safero. One last hit berhasil dimakan Oheb. Gak ada jalan untuk pulang. Lutfi menunggu di depan sana, tapi Sanford menuju ke arah seorang Sans, menumbangkan Sans, menandakan tidak ada power. Tapi Kairi versus everybody. Astaga Lutfi, ini dia victory. Kairi berhasil memakan Sanford. Triple kill from Lutfi. Ini dia momentum tercipta Onyx ID. Mereka membalikan keadaan, menarik keunggulan gold yang tadi dipegang tim Liquid. So Turtle yang terakhir dipegang Kairi. Hampir tadi. Itu dia. Roomnya udah terbang. Itu dia yang sudah kita sempat bicarakan. Kairi butuh jalannya dibuka, Lim. Iya. Walaupun Vitara Strike Sans 2 kali miss tadi nggak kena karena JP, tapi Safero membeli waktu dengan sangat-sangat lama. Dan Flicker agresif lagi-lagi dari Sans. Dia siap untuk tumbang. Dia tidak punya Vitara Strike lagi. Dia tahu tugasnya adalah maju, buang semua skill, tumbang nggak masalah. Dan Lutfi menjadi satu hero frontliner dan eksekutor yang manis banget dengan triple kill yang dia miliki. Lutfi tidak boleh kena, tapi lihat Kiboy. No. Tidak boleh terburu-buru karena damage-nya nggak cukup. Kiboy harus sabar sedikit dengan flicker yang tidak available untuk dirinya, Lim. Iya. Dan kalau bisa kita bilang, tim Liquid tidak respect dengan adanya Choki Boy. Kita tahu Choki Boy dari dulu semengerikan apa? Memang. Nobody fight. Masalahnya targetnya ini mau ke siapa? Oheb jauh sekali. Kedua ya kalau memang mau ambil mungkin Selena. Kaltezi menurut gue bukan target yang pas. Dia dengan lincahnya, Venture dan by the way dari Sunset sekarang banyak yang udah nge-skip War X dan juga Endless Battle karena nggak ada life steal-nya juga. Mungkin Endless Battle tetap akan dibikin, cuman di item ketiga biasanya. Tapi target mereka menunjukkan Lutfi dan Sans menjadi target utama. Distraction yang dilakukan Lutfi tidak terlalu berpengaruh untuk tim Liquid memasang tim fight. Sanford di dalam sana, Kiboy versus everybody. Tidak ada yang bisa ditendang. Duel Dragon menuju ke JP tapi terlalu keras, tembakan double didapatkan. Sanford memang bisa dimakan tapi Kairi tenggelam. Kairi harus tenggelam oleh permainan tim Liquid. Kehilangan 3 pemain dan hanya bertukar dengan Sanford. Tidak worth it sama sekali. Ini masalah serius ada di mid-nya tahu. Sanji ini masalah loh. Row-nya dia selalu ngelempar abyssal row itu dari blind spot, dari titik butanya. Makanya tadi dia ngambil sisi kiri yang dimana orang lagi fokus untuk geser map ke depan. Dia lagi fokus untuk menahan wave yang akan jadi pressure di arah mid lane. Dimanfaatkan dengan sedemikian rupa dan abyssal row menjadi initiator. Jarang banget gue lihat. Bahkan gue pikir akan ada JP yang nabrak duluan baru di follow dengan adanya abyssal row. Ternyata enggak. Dia ngebuka dan connect, itu yang jadi masalah. Kiboy juga tadi the way of dragonnya flicker sudah keluar, masalahnya itu berbahaya. Informasi dapatkan dengan Monte Shocker Kiboy. Konsil. Lihat dengan konsol game ini ditutup oleh Sanford, target utama mereka menuju ke arah Sans. Lelenya masih dihindari Lesar dengan flicker. Tapi nampaknya para pasukan dari tim Onyx Indonesia mereka menargetkan JP. Satu banner dari Striker on point berhasil menumpangkan frontliner dari tim Liquid. Ini menjadi kesempatan untuk para pasukan dari tim Onyx Indonesia untuk bisa kembalikan keadaan. Tapi nampaknya Sanford dikomit dengan flicker bersama dengan Sanji. Sans menjadi target utama. Kiboy putar takedown bersama dengan Kairi. No power of retribution. Oh no Onyx Indonesia. Mereka dilenyapkan. Memang pergerakan yang cukup unpredictable dari Sanji dan juga Sanford. Iya. Abyssal row-nya connect lagi. Tapi ya nggak boleh dikomit. Sanji pun sadar kalau misalkan dia masuk tadi
Savero-nya mungkin tumbang, tapi dia juga mungkin gak selamat. Tapi oh no, kena lagi. Dari sekian banyak orang, Magnet Lele-nya sih masih memang. bisa ke belakang. Kalau Goldlane tuh memang suka magnet, Ji. Iya loh. Semakin kabur, semakin kena. Tapi lihat nih, decision yang dibikin oleh Sanji dan juga Sanford. Perhatikan, row-nya kena ke arah Sans. Gue pikir di sini oke, kejauhan. Ternyata no, Sama. flicker. Komit, dia nggak ragu untuk flicker ke depan. Nggak ada takut sama sekali. Dan sayangnya, Kaltezi itu nggak kena tumbang one hit pakai Endless Shard-nya. Masih selamat dari sisa sedikit. Dan Sans yang nggak ada, berarti nggak ada lagi eksekutor. Dan bahkan kita lihat dari tadi nih ya, Sanji dan juga Sanford double Sansan ini emang double trouble untuk tim Liquid. Tidak bisa dipungkiri, duo Sansan ini double trouble banget untuk para pasukan tim Onyx Indonesia. Untuk di commit Sanji juga terlalu jauh. Pertama Sanford juga tidak bisa dimakan. Ini serba salah untuk Onyx Indonesia untuk bermain dari front to back pun dia butuh banget damage yang cukup dan itu belum dimiliki oleh Savero. Oke. Lutfi sih bagus banget dia main pok di depan ya. Dia menghalang dua member tadi karena Curtain Call-nya juga connect. Sementara lagi-lagi Abyssal Row, ini ancaman serius dibilang. Gila terornya nggak berhenti bahkan membuat tim Liquid memiliki 7.000 gold difference. Onyx Indonesia kali ini mereka harus membawa game ini ke arah mid to the late game. Mereka harus membuat Savero dan Sans ini tidak kalah oleh duo Sansan dari tim Liquid. Savero dan Sans ini akan bisa membalikan keadaan, tapi butuh waktu dan mereka harus berikan itu. Mereka harus relay game ini. Mereka harus stretch game ini sampai ke late game. Blade Armor, wah ini dia nih mimpi buruk untuk Savero. Semakin kuat lagi untuk bertahan. Dari segi item ya memang Victor of Heaven, Blood Wings mengarah ke arah Holy Crystal. Bisa jadi nanti Endless Shard ini satu hit ke arah Yisamjin, tapi lihat seberapa respect Kaltezi. Dia bikin Silence Rob, Ji. Yes. Dia bikin Silence Rob untuk nahan damage Sans dan juga Kairi. Oke, Keyboy di depan mata. Lutfi mencoba untuk memberikan sedikit poking damage. Feather Esek yang terlalu sakit, tapi Keyboy tidak mau memakan siapapun karena dia sadar damage-nya masih belum cukup. Nggak ada Feather Esek lagi, Lin. Dan kalau komit di sini problemnya ada dua. Satu, mereka bisa dapetin satu base turret. Kedua, untuk team fight selanjutnya dengan soft skill yang udah banyak keluar itu nggak bisa dikomit. Tapi seenggaknya ya Onyx masih bisa bertahan. Masih bisa bertahan. Onyx masih bisa defense Ada dengan Sans. ya dengan high ground defender yang pasti Sans. Belum lagi dengan perbedaan gold yang lumayan jauh loh tadi sebenarnya. Ini satu buah nilai plus, tapi jujur butuh ekstra kerja keras untuk mereka membalikan keadaan. Gold mereka bedanya masih 7.000. Kairi belum bisa instant kill dan Kaltezinya ini respect sekali. Manusia super respect. Karena dia pakai Silence Rob, mungkin lihat pun Athena Shield. Iya, mereka tidak mau dikomit. What? Mereka nggak mau di all in sama Sans sama Kairi. Ini situational item yang gue maksud, Ji. Yes. Item tuh nggak templatable. Mungkin ada item wajib kayak 3 item utamanya Granger. Tapi nextnya apa? Situasional. Item defense pun nggak masalah. Nggak semata-mata item defense tuh cuma immortal. Enggak. Athena Shield. Ini mungkin yang dulu pernah dilakukan banyak banget dulu marksman pakai Queen Swing, dulu marksman pakai Athena Shield. Tapi udah mulai hilang sekarang. Full damage. Udah Rose Gold, Immortal, dan kembali dimunculkan Keyboy bakal coba di-poking, tapi nampaknya Sanford memasuki kandang dari sang lendang. Dijepit. Dijepit dan sandwich gaming flicker for defensive dikeluarkan oleh Sans. Perpasukan tim Onyx Indonesia, mereka terbagi berdua tim fight, tapi Kairi di depan sana menangkan ke arah belakang. Athena Shield membuat dirinya selamat, bahkan Kairi gak ada jalan untuk pulang. Mencoba untuk menghindari damage yang diberikan, tapi Lele membuat Keyboy harus termakan di depan sana. Yang di all in oleh Kairi dengan stack yang dimiliki, tapi Athena Shield lagi-lagi membuat berhasil selamat. Ya itu dia yang tadi kita bahas. Respect item, defense item. Bukan hanya Kaltezinya pun tadi udah jadi ke arah Silence Rob. Emang damage mereka berkurang, gak semaksimal biasanya. Tapi kalau mereka survive, mereka bisa kontrol, itu tetap akan bagus. Sementara Lutfi, Sakit banget Lele yang diberikan oleh Sanji. Kali ini pas sana menjadi target utama di following up dengan adanya satu shutdown yang sangat mahal. Sans terkena Lele. Savero masuk ke dalam dengan keberanian yang luar biasa. Dia berhasil mendelay sedikit tim Liquid, dan ini dia membuat tim Liquid dengan powernya turun. Dia lepaskan Lordnya, dan bahkan tim Onyx Indonesia yang berhasil melakukan sedikit keuntungan dengan 4 pemain yang mereka miliki. Savero, lelaki jantan perkasa yang masuk tiba-tiba menutup, dan shutdown yang sangat mahal featuring Sans dan juga Kairi tadi. ya tapi harus lebih tenang lagi ya Savero. Mereka butuh juga nih sumber damage dari Savero. Jangan sampai kayak tadi pertukaran yang sebenarnya memang oke, tapi jatahnya sekarang Lord langsung dipaksa. Tapi lihat di mana Keyboy berada. Tidak mau terlalu terburu-buru di depan sana. CP menjadi target utama dan damage terlalu sakit. Wild Dragon-nya belum dikeluarkan, masih mencoba untuk menahan. Mountain Shocker menuju ke belakang. Sanford sekarang tuh mau terpakai one hit. Unstoppable dari Lutfi.
berhasil menutup ke arah Sanford. 3 melawan 5 sekarang kondisinya Onyx ID. Mereka somehow mengambil kendalinya, pegang momentumnya. Dan ini yang kita tunggu-tunggu. Xavero yang sudah punya item power spike dari Iritel, yang mungkin Granger pun sadar, Oheb pun sadar, dia butuh lebih dari sekedar defensive magical, dia butuh Wind of Nature. Ya, Keyboy udah membuka vision. Menandakan tim Liquid tahu di mana Keyboy berada. Sans sudah mulai dengan terbang di depan sana. Lele menuju ke arah Kyrie. Tidak bisa di-commit terlalu jauh. Curtain Coast yang sangat baik menuju ke arah seorang Kaltusi. Lord di take over. Onyx Indonesia bounce back. Dengan 7.000 gold difference, mereka berhasil membayar utang hingga 5.000 gold difference. 2.000 tersisa. Onyx Indonesia late game insurance mereka udah menunjukkan taringnya. Oke, kita lihat dulu dari itemnya nih. Perlahan tapi pasti belum ada Wind of Nature. Oheb, ini menjadi celah pastinya untuk Xavero, yang dimana Xaveronya full item. Satu item lagi menuju Wind of Nature, dan ini bakal kuat untuk nabrak even itu Kaltezi ataupun Oheb. Sementara di sini ada Amon. JP menargetkan ke arah Sans, target utama mereka dapatkan dia. Sans dimakan di target terbakar bersama dengan Kyrie. Dengan keuntungan lot yang mereka miliki, mereka nggak berhasil mendapatkan satu buah bomb. Bahkan Lutfi mencoba untuk break, buying time, shutdown dilakukan. Minion bergerak di arah bottom lane dan di top lane pun juga sama, tapi tersisa 2 pemain. Onyx Indonesia melepaskan keuntungan yang mereka sudah pegang dengan commit yang tiba-tiba menuju ke arah Sans. Ini harusnya nggak bisa sih. Mereka harus reset dulu dan Onyx gak boleh terburu-buru. Xavero jangan sampai kena row. Gak boleh kena row. Sekali kena row, Oheb sekalipun dengan flicker yang available dia pasti bakal bisa masuk. Tapi Xavero kali ini dengan clear minion yang dia miliki dengan sangat cepat. Minus 1 jantung. Nampaknya para pasukan dari tim Onyx Indonesia mereka harus lebih berhati-hati dan Keyboy pecah immortality. Oke, tapi reset dulu, tahan dulu sebentar. Masih bisa bertahan. Memang Lordnya terbilang tidak maksimal karena hanya bisa mendapatkan top bagian bottom lane tadi. Tapi ya itu the best thing yang bisa dilakukan Onyx. Harus lebih sabar lagi Sans. Harus lebih aware dengan ancaman dari sebelah kiri, dari sebelah kanan. Jangan sampai tertangkap, bukan Purify juga dari Sansnya. Jadi ya reset kembali Onyx, mereka masih punya harapan, mereka masih punya chance yang sangat-sangat tinggi. Masih ada. Jangan sampai terbawa dengan tempo yang diinginkan oleh tim Liquid PH. Dan kita lihat tim Liquid PH kayaknya targeting utama dia adalah Sans sih. Bener-bener Sans, commit all in. Mau pakai flicker sekalipun gak masalah. Karena dengan adanya poros di mid lane Onyx Indonesia, mereka sadar dengan tidak adanya Sans, damage akan kurang. Dan 2, tidak ada high ground defense yang pasti. Yang ketiga, kontrol dari tim fight-nya berkurang, Lim. Ya hati-hati ya. Ingat damage dari Amon memang sakit banget, tapi respect item dari Oheb juga itu bisa nahan. Athenanya nggak diganti sama sekali, bahkan Blade of Despair lihat. Dia nggak peduli dengan damage Xavero. Dia yakin, dia pede Xaveronya nggak bisa masuk segampang ke dia. Ya dia tinggal ngedeliver damage. Wow, satu item defense yang dipilih adalah Athena Shield. Immortal sebenarnya bisa juga, tapi ya inilah pilihan dari Oheb. Lihat penetrasi dari Kyrie, ada Genius dan Divine Glaive. Ini akan membocorkan semuanya. Bikin siapapun dengan item defense yang gak akan kuat. 700 stack, tapi 35 Scapeacer. Ini masih cukup kuat. Kenapa kita bilang masih terbilang cukup kuat? Karena 35 Lim ya. Kalau bisa diturunkan sampai 6, 14, 10, ya itu udah sangat baik. Angka digitnya 1 kalau bisa ya. Sedikit-dikitnya Sedikit-dikit, kalau bisa ya udah 0, stacknya nggak ada angka. Wah susah sih itu. Tapi oke, Lord sekarang kembali di setup nih tim Liquid. Mereka bisa pegang terus karena ya kalau sih kita tahu ya Sansin. Mereka nggak boleh komit karena JP. Itu cuma distraction saja. Karena sejujurnya damage-nya udah siap di belakang. Dan untuk kalau misalnya Sans nge-deliver itu berhasil karena JP sekalipun, udah pasti Sanji siap target Lele-nya ke sana. Dan jangan lupa ya, Sanjinya ini dari kiri. Jangan sampai sisi kiri ini menjadi sisi buta bagi Onyx. Mountain Shocker dibuka, target utama mereka ke arah belakang. Dan oh my god, Xavero yang terkena Lele langsung di-all-in dan commit. Lordnya bebas membuat pasukan dari tim Onyx Indonesia harus mundur ke arah belakang, tidak bisa di-commit dan terlalu besar. Defensive yang dimiliki dari tim Liquid mencoba untuk dilindungi, double kill didapatkan, membalaskan kembali apa yang mereka miliki dan JP ditabrak. Karena jalan untuk pulang, Kaltusi bersama dengan Oheb mencoba untuk deliver damage, apakah berhasil? Nampaknya tidak, dan Zoni ingat Lutfi. Again and again Lutfi kembali lagi ke panggung internasional. Bermain dengan sangat luar biasa dan menzoningan Kaltusi. Immortality memang ada, tapi Keyboy flicker Jet Kundo membuat para pasukan dari tim Indonesia berhasil menutup Yes Sunset. Keyboy menyisakan Oheb seorang diri dan Lord
kali ini bisa dieksekusi secara cepat. Keputusan yang sangat baik. Onyx memang Savero tadi sayang banget terkena Abyssal Row, tapi jadinya posisi dari Sanji terekspos, langsung dipanis. Dan Lutfi kali ini bukan Lutfi. Sans yang gila, Lutfi yang gila. Gila Lutfi, bener-bener dia nge-zoning out dan dia kembali lagi ke laga internasional menunjukkan taringnya yang luar biasa. Ya ini nggak bisa ditarget, tadi Kairinya ada di camouflage mode kan. Sementara wah posisi dari Lutfi yang bagus banget dan kalkulasi damage yang berani. Perhatikan dia di depan, dia pegang langsung ke Kaltizi. Dia tahu nih dengan adanya satu item defense dari Kaltizi itu bikin dia nggak gampang untuk tumbang. Vengeance disimpan di timing yang sangat tepat. Immortal nggak selamat juga tetap. Wow, ini keputusan yang bagus sekali dari Onyx. Dengan berani mereka tunjukkan kalau mereka gak gampang untuk ditumbangkan. Mereka juga punya taring. Mereka juga punya, lihat betapa tajamnya landak dari tim Onyx Indonesia. Ya, reset kembali. Masuk di menit ke-21. Onyx masih berjuang. Early game mereka memang terbilang sangat-sangat buruk. Tapi masuk di mid game, masuk di late game, mereka recover. PR mereka cuma satu sekarang, jangan kena row untuk bagian belakangnya. Ya berat banget memang kalau bisa kita bilang. Bang, lele kan bisa dihindarin tapi ini beda. Ini lele magnet yang bisa kita bilang ya. Karena ya dia ada datang dari blind spot. Iya datang dari blind spot. Bisa kita bilang salah satu mission impossible juga untuk Sanji tersendiri bisa target ke arah belakang nih. Atau- Dari sekian banyak orang di depan sana. Oh, dia ganti something War Axe ternyata. Dia ganti untuk damage itemnya. Ya mungkin dia memang butuh untuk durability. Dia nggak boleh juga untuk pikirin damage doang, dia pikirin sustainnya. By the way masuk di menit 20, sustain itu nomor 1. Yes. Gimana caranya kalian selamat itu dulu. Daripada sakit, daripada bisa kill tapi nggak selamat, sama aja. Oke. Udah lumayan deg-degan untuk kali ini. Para pasukan dari tim Indonesia, Onyx Indonesia. Mereka mencoba untuk melakukan sedikit setup. Membuka vision, masih mencari di mana keberadaan dari Sanji. Sans masuk terlalu dalam, ditutup jalan di depan sana, bakal coba di-commit oleh seorang Kartusi. Tapi flicker for defensive dikeluarkan Lutfi. Prasara Winter Crown. Tapi Lutfi versus everybody, duel Dragon. Following up dengan sangat luar biasa. Masih ada Winter Crown tapi Savero free hit di depan sana. Satu buah point kill memang ditumbangkan tapi Savero mampir saja satu buah point kill dari JP. Tapi sayangnya pertukaran kali ini antara Sanford dan juga Kairi tidak adil di bagian retribution. Cuma cukup adil kalau mereka mau team fight besar. Kenapa? Karena front to back bisa dimenangkan oleh Onyx karena tim Liquid cuma punya JP. Ya itu dia Kaltizi, Husk Claw. Ini item yang paling dibutuhkan oleh Yi Sansin apalagi masuk di late game. Karena Endless Battle itu nggak nutup, tapi Husk Claw nutup. Lihat critical, lihat damage-nya. Dan dia berani untuk commit dengan gak adanya Kairi, berarti gak ada kontes mungkin. Ini akan coba dikontes para pasukan dari tim Onyx Indonesia. Mereka berhasil terkena Lele Lihat ya. Keyboy. Lord Jambe pasti bangsa dan Feder Wrestling-nya gagal mendapatkan Lord. Tapi Savero masuk dengan berani dengan Wind of Nature. Fokus ke arah Kaltizi, almost a takedown. JP yang menjadi korban, Sanji di depan sana. No! Tapi nampaknya gagal. Gagal mencuri satu buah point kill, menandakan maksimum power dari Lord yang mereka miliki akan menabrak base dari tim Onyx. Bahkan dengan Sanford, respawn dari Sanford bersama dengan Lord. Timing yang sempurna. No, tim Liquid mereka sekarang ada di senjata tertajamnya mereka. Ada di kekuatan maksimalnya mereka. Lord Evolve gak bisa dianggap remeh. Dua base turret memang masih ada di bagian mid dan juga di bagian bottom lane. Let's see, item terakhir Lutfi udah langsung ngebuang sepatunya. Toilet armor digunakan untuk coba sustain sebisa mungkin. Savero dengan Rose Gold. Gua belum lihat adanya Immortal lagi selain dari Chow. Tapi let's see, apakah Onyx mampu menahan gempuran Lord Evolve dari tim Liquid? Lord sudah mulai masuk menuju ke arah top lane. Satu lele menuju ke arah Keyboy. Bakal coba di-commit, tapi nampaknya Venom SL bakal coba dihindari. JP tertendang. Damage point yang terlalu sakit. Bakal 2 point kill didapatkan. Indonesia bakal coba membalikan kembali dan Jack Altisi. Immortality-nya hilang. Winter Crown satu dari sana. Indonesia, Onyx masih bertahan. Masih bisa bertahan. Onyx menolak untuk tumbang. Bahkan mereka menyisakan 2 member saja. Tim Liquid sekarang ada dalam masalah yang cukup serius. Yes. 40 detik respawn time. Mereka bisa lurus ini. Mereka butuh waktu. Mereka bisa lurus ini. Mereka bisa lurus dan lihat 2 member saja untuk melakukan defense. Tapi ya, untuk defensifnya begitu manis. JP terlalu depan.
punishment dari Kairi, damage yang tadi gak bisa terkalkulasi. Dan lagi-lagi Lutfi, astaga Lutfi, bisa ada di bagian depan dengan Winter Crown yang begitu baik. Namun di live-nya, Oke, Straight Push. fokus ke arah Best. Sudah akan melihat apa yang terjadi pada pasukan tim Onyx ini. Best terbuka besar dari tim Liquid. Fernandes yang mengusir mudah pada pasukan tim Liquid. Dan what the epic comeback from Onyx Indonesia. Berhasil mengamankan key yang pertama. Bot back stronger from Onyx ini. Itu dia Onyx yang kita tunggu-tunggu. Bahkan early game bukanlah akhir. Mereka membuktikan kalau struggling mereka di awal bukanlah menjadi masalah. Dan tim Liquid Beats, keputusan akhir yang ternyata menjadi celah bagi mereka bisa dimanfaatkan oleh Onyx. So, Bude Clara Mozart, Umwawa, Pablo dan juga Baloyski. Take it away. I can't take no loss. Woohoo! Dan Onyx mereka melampaui ekspektasi dan memberikan game yang begitu mahal. Itu tempo permainan yang sangat cepat dibawakan oleh kedua tim. Dari awal sampai habis. Full tense tadi semuanya. Betul. Full speed. Yap. Dan wah, Sesuai comeback. kata kayak Baloyski bilang tadi, sebelum kita berpisah dengan Baloyski, thank you banget Baloyski. Dia pun bilang, tim Liquid kali ini permainannya udah kayak tim Indonesia. Yap. Ngegas terus dan sesuai, apalagi pakai hero Selena, cocok banget. Ya ini selain juga Abyssal Arrow ya yang selalu on point, yang sangat mengganggu dari awal bahkan sampai tadi hampir yang paling terakhir juga. Cuman ya mungkin satu ya, decision dari tim Liquid ketika mereka berusaha untuk menabrak terakhir tadi Iya. tanpa adanya advantage membuat mereka yang kehilangan game lagi-lagi nih. Ada satu buah straight push yang berhasil dilakukan oleh satu tim. Itu padahal kejadian jahat banget loh. Tadi dia punya Lord itu, Lord Evolve, dan membawa 3 landing loh. Iya. Dan masih bisa ditahan tadi ya dari Onyx juga. Iya, momen mendebarkan tentunya buat Onyx early gamenya ketinggalan jauh, kayak semuanya dipegangin oleh tim Liquid. Dari segala sisi untuk fighting turtle-nya juga mereka ngedapetin lebih banyak. Tapi Onyx disitu nggak berdiam diri, mereka mencoba untuk make a play terus-terusan. Iya, kayak Dengan Keyboy. mereka berusaha untuk mencari jalan ya. Iya. Dan tadi buat aku ya yang outstanding banget di game ini itu Lutfi. Lutfi. Upti. Iya. Lutfi dengan kenyamanan kita tahu ya, Lutfi kenyamanannya dengan adanya hero-hero damage, hero-hero yang emang bisa membantu untuk bisa mengantarkan damage. Wah ini, Yap. udah. Dia yang bakal terima semua damage, belakangnya sudah siap untuk mensupport memberikan damage. Ada Parsha, ada Amon juga di belakang. Dan untungnya juga tadi Savero beberapa kali, dia punya tindakan yang sangat cepat, dia punya beberapa kali keberanian walaupun harus menukar dirinya juga ya. Kita tahu splash damage dia dibanding yang segini itu yang dibutuhkan gitu loh di dalam damage per second yang dia punya. Iya. Dan memang perlawanan terutama untuk JP tadi hampir tumbang. 2 kali. 2 kali loh. Dalam 1 atau 2 menit. Selamat Baxianya. Dan ini miss moment dari Anvil Shot sebenarnya. Tapi ya kita melihat bagaimana Onyx sendiri mereka berhasil untuk rebound kembali. Setelah mereka terpressure besar adanya difference dari gold gap juga. Akhirnya kayak kesabaran mereka yang membuat mereka bisa back into the track. Ini menjadi hal yang sangat baik banget. Ya kita tahu lah dengan satu game tadi di mana di early-nya mereka emang disiksa banget untuk Onyx. Berarti Oke. PR selanjutnya adalah menstabilkan bagaimana early-nya mereka lagi nih Om. Oke ya, tapi tergantung dari draft kan, karena memang tadi untuk draft yang dimiliki dengan Onyx juga, menurutku mereka cukup sulit untuk bisa menang di turtle yang pertama. Oke. Cuman ya inilah sesuai berarti.